这么残忍！被人武魂，出手歹毒。于张浩指使黄云就是如此断案的吗？哼，唐对，颠倒是非，执法，顶撞长老，人证俱在，你毒七种，给我废了他！弟子在，三言两语更是要直接行。反了！剑是天尊的法度，残害同门。 Halo guys, welcome back to KD Universe. Mari kita lanjutkan Tonghua Ling U Talu atau Ling U Kontinen. Nah, di hari ini part 24 kita semua akan melihat Qinan itu dituduh guys bersalah karena sudah menghajar si Yunlong beserta yang lainnya. Wah, kena tuduh nih. Apakah ujung-ujungnya Chen Tian akan dihukum karena masalah ini? Penasaran kan kalian kan? Apa yang bakal terjadi? So, berdasarkan part terakhir, kita semua sudah menyaksikan Chen Tian yang berhasil membunyikan lonceng kuno surgawi sebanyak 9 kali. Gak lama dari itu, datanglah dua tetua penjaga yang menemuinya. Mereka memberikan Chen Tian sebuah pil penyembuhan yang tentu sangat ampuh. Mereka juga menasihati Chen Tian kita agar jangan memberitahukan kepada orang lain kalau dialah yang membunyikan lonceng kuno surgawi, guys. Karena secara logika nanti Chen Tian akan menjadi incaran dan dibantai habis. Setelah itu karena sudah tidak ada kepentingan, Chen Tian pun diantarkan kembali oleh salah satu penjaga. Dia pun kembali dan memberikan pil penyembuhan itu kepada Tie Xiong. Dengan pil itu perlahan kondisinya Tie Xiong semakin baik. Dia bakal kembali pulih mungkin dalam 3 hari ke depan. Tapi gak lama dari itu, tiba-tiba muncullah seseorang dari Balai Penegakan Hukum yang datang menemui mereka. Ternyata di sini dia mencari Chen Tian dan menyuruhnya buat ikut ke Aula Penegakan Hukum. So, maka dari itu, kita pun masuk ke intro ya guys. Hehehe. Singkat cerita, Chen Tian disidang di dalam Aula Penegakan Hukum yang dipimpin langsung oleh Mo Qingtian sebagai Tetua Agung Balai Penegakan Hukum. Salah satu tetua di sana mencoba menekan Chen Tian dengan kekuatannya dan menyuruhnya untuk mengakui salah. Chen Tian bertanya-tanya dengan baik. Dia memberikan hormat dan bertanya, emangnya salah dia apa ya kan? Tentu beberapa orang di sana menjadi kesal guys. Sang tetua memanggil Qing Shi dan juga Yunlong yang terluka parah. Ketika mereka melihat Chen Tian, Yunlong langsung ketakutan dan merasa trauma guys. Nah, tentu tetua Cao yang ada di sana menjelaskan kalau Chen Tian sudah menghajarnya dan sudah membantai adiknya dengan sangat kejam. Jelas semua orang mendengarnya langsung menggosipkannya dong. Tidak menyangka Chen Tian ini orang yang kejam sekali. Karena sudah ada bukti, sang tetua menegaskan kalau Chen Tian sudah melanggar aturan dan mempermalukan wilayah Tianjia. Sehingga dia menyuruh Chen Tian agar segera mengakui kesalahannya. Tapi apa yang terjadi? Chen Tian malah tertawa keras guys. Tentu itu membuat sang tetua aula emosi bukan main. Chen Tian tidak menyangka beginilah cara Balai Penegakan Hukum dalam menegakkan keadilan, sungguh jelek. Ditambah lagi dia juga merasa sudah normal karena menghajar Yunlong, karena kan memang dia seorang sampah. Tetua aula mendengarnya semakin murka guys, menganggap kalau Chen Tian ini orang sombong. Chen Tian pun mulai maju dan menjelaskan kalau dia bisa bersikap seperti ini, soalnya Yunlong dan yang lainnya yang memulai duluan, di mana mereka melakukan segala cara untuk membantai dia guys. Gak cuma itu, mereka juga bekerja sama untuk menangkap teman-temannya yaitu si Yiyun, Tie Xiong dan juga Qing Yi. Sampai-sampai mereka menyiksa teman-temannya dan membuat Qing Yi sampai meninggoy. Itulah alasan kenapa Chen Tian menghajar Yunlong secara langsung. Tapi dia kecewa juga guys. Soalnya Balai Penegakan Hukum malah seenaknya membuat keputusan dan langsung memihak sebelah pihak. Yu Zhanghao指使黄云就是如此断案的吗？哼，
唐 Alhasil mendengar penjelasan itu membuat orang-orang di sana auto terkejut. Mereka mulai menggosipkan memang Balai Penegak Hukumlah yang tidak becus dalam menjaga kedamaian. Berbalik nih sekarang nih. Situasi menjadi sangat kacau. Pada akhirnya Tetua Agung Qin Tian angkat bicara. Dia mulai sedikit percaya kepada Chen Tian guys. Di situ Chen Tian mulai senang dan berterima kasih karena didengarkan. Tapi Tetua Cao masih tidak terima dan mengirimkan sebuah kode kepada sang Tetua Aula yang ada di sana. Tetua Aula kembali menjelaskan kepada Tuan Qin Tian kalau mereka sudah mencari Tie Xiong dan tidak ada luka bekas penyiksaan. Jadi dia menganggap Chen Tian ini sudah membual berbohong, ingin membingungkan mana yang benar dan mana yang salah. Nah, karena menurutnya sudah keterlaluan, dia menyuruh salah satu murid Aula Penegak Hukum yang bernama Chan Lang untuk maju dan menghukum Chen Tian secara langsung. 对，颠倒是非，执法，顶撞长老，人证俱在，你 Chan Lang langsung maju, bersiap untuk menyerang guys. Tapi si Chen Tian masih tidak menyangka, ternyata Balai Penegakan Hukum seperti ini. Alhasil, dia mengeluarkan pedangnya dan bersiap untuk bertarung. Menyaksikan Chen Tian yang berani menantang balik, Chan Lang menasihati agar tetap diam saja kalau tidak ingin dihajar sampai babak belur. Tapi Chen Tian keras kepala guys, menganggap dialah yang benar, membuat semua orang mulai ragu kepada Balai Penegakan Hukum. Mereka malah semakin percaya kepada Chen Tian dan menganggap kalau dialah yang benar. Tanpa basa-basi, Chan Lang memadatkan kekuatan harimau. Alhasil, muncullah cakar harimau di kedua tangannya dan dia pun melesat maju untuk menyerang. Sehingga terjadilah pertarungan di antara mereka. Di sini kelihatan pertarungan mereka sungguh sengit, tetapi itu semua berubah ketika Chen Tian mulai maju untuk menyerang. Dia mulai melukai Chan Lang dan membuatnya mulai murka guys. Tapi Chen Tian tidak kena ampun, terus maju untuk melancarkan serangan dan pada akhirnya berhasil mengalahkan Chan Lang. Orang-orang dari Balai Penegakan Hukum turun tangan untuk maju karena menganggap Chen Tian ini sebuah ancaman. Mereka mengatakan Chen Tian seorang pengkhianat yang berani melukai murid dari Balai Penegakan Hukum. Alhasil, Tetua Aula menyuruh salah satu anak buahnya lagi yang lebih kuat yang bernama Chu Tianxing untuk melawan Chen Tian. Dengan sigap Tianxing maju dan bertarung. 给我废了他！弟子在。 Tapi Chen Tian semakin tidak terima guys. Dia kembali meminta sang Tetua Agung Qin Tian untuk berfikir kembali dan melihat masalah ini. Soalnya mana yang benar dan mana yang salah itu masih tidak jelas bukan? Tapi karena sang Tetua Agung cuma diam doang, Chen Tian menduga kemungkinan Balai Penegakan Hukum ini cuma mendengarkan orang-orang dari dalam saja seperti contohnya Tetua Cao. Jelas mendengar perkataan Chen Tian, sang Tetua Agung Qin Tian tidak menyangka. Chen Tian ini pintar guys, wah berarti benar dong. Alhasil dia pun mengatakan, yes benar, memang semua masalah ini masih belum tahu siapakah yang benar dan siapakah yang salah. Tetapi di sini dia menegaskan kalau memang Chen Tian sudah melanggar peraturan. Ditambah lagi sekarang dia kan sudah menghajar salah satu murid dari Balai Penegakan Hukum. Jadi pastinya Chen Tian harus dihukum dong. 三言两语更是要直接行刑。反了，反了，结刑！ Tentu mendengar itu Chen Tian tertawa keras. Soalnya yang terbukti menculik dan menghabisi temannya itu malah dibela guys. Dia menduga berarti murid biasa akan terus ditindas kalau seperti ini. Soalnya orang-orang yang berkuasa dengan seenaknya bisa bebas begitu saja dan melemparkan masalah mereka ke orang lain. Ya itu emang udah biasa guys, di dunia nyata juga seperti itu. Alhasil Chen Tian menegaskan dia tidak akan mengalah dan menyerah untuk menegakkan keadilan. Jelas mendengar itu semua murid-murid yang ada di sana mulai mendukung dia dong.
mereka mulai yakin kalau memang Chen Tian yang benar dan akan ikut membela kalau semisal dia dikalahkan. 天尊的法度，残害同门，也能 Tian makin emosi guys. Berani-beraninya Chen Tian menghasut para murid lain untuk berpihak kepada dia. Tapi ketika dia pengen maju menyerang, secara tiba-tiba Tetua Agung menghentikannya. Soalnya dia melihat situasi sudah mulai kacau, dia pun menyuruh semua orang yang tidak bersangkutan agar segera pergi dari sini. Para murid-murid lain yang berada di sana pun mulai keluar dari aula penegakan hukum. Gak cuman mereka, Tetua Agung juga segera pergi dari sana dan menyerahkan masalah ini kepada Tetua Aula guys. Tapi tetap saja Chen Tian tidak gentar. Dia tidak takut sama siapapun. Membuat Tianxing semakin terprovokasi. Segera memadatkan kekuatan, mengeluarkan sebuah pedang dan maju menyerang. Tapi apa yang terjadi guys? Tiba-tiba muncullah sebuah cahaya yang tidak tahu dari mana. Lalu muncul juga seorang wanita yang melerai pertarungan mereka. Siapakah wanita itu? Dari mana dia datangnya? Penasaran kan? Apakah Chen Tian di sini bisa membuktikan kebenarannya dan mereka berhenti menyerang dia? Kita tunggu lagi di part 25 Ling U Talu ya guys. Atau Ling U Kontinen. Satu hal yang pasti cuma di sini. KD Universe. Thank you buat kalian semua nonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke kalau gitu, see you guys.